menyatakan akan melakukan gelar perkara secara terbuka. Lalu pertanyaannya, perlukah dilakukan gelar perkara secara terbuka atau seberapa penting gelar perkara tersebut akan dilakukan secara terbuka? Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir tentu saja di studio Talk to iNews. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan beragam informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali dari musibah atau guyuran hujan yang terjadi yang mengguyur sebagian wilayah ibu kota Jakarta yang terjadi sepanjang sore hari tadi mengakibatkan beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Jakarta Selatan tergenang air. Bahkan tidak sedikit jumlah kendaraan yang memang harus nekat untuk menerobos arus air yang cukup deras. Ya, beginilah pemirsa kondisi jalan yang berada di kawasan Dharma Wangsa Jakarta Selatan yang merupakan salah satu kawasan elit di wilayah Jakarta Selatan saat terjadi genangan air yang mencapai ketinggian 50 cm saat hujan mengguyur wilayah Jakarta sore hari tadi. Bahkan sejumlah pengendara pun terpaksa harus melewati jalur alternatif dari arah Antasari menuju Fatmawati dan juga terpaksa harus memutar balik kendaraannya untuk menghindari banjir atau genangan air yang cukup tinggi. Sementara banjir atau genangan air juga merendam sebagian wilayah, sebagian kawasan di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dan kalau kita lihat para pekerja pun juga terpaksa harus menghentikan aktivitasnya karena debit air yang cukup tinggi dan sudah mulai memasuki ke dalam wilayah perkantoran. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir pun juga melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan ini. Ya, kita beralih ke berita terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Pemirsa, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno hari ini melakukan kunjungan kepada warga di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara pasangan calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni melakukan kunjungan kepada pedagang dan warga di kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setibanya di lokasi, Sandi langsung berkeliling menyelusuri gang sempit pemukiman menyapa setiap warga. Dalam kunjungannya itu, Sandi pun mensosialisasikan program-program kerjanya bersama Anies Baswedan untuk memimpin ibu kota. Semua birokrasi kita berikan pesan singkat. Yang berprestasi kita apresiasi, yang kurang berprestasi kita berikan motivasi, yang nyolong amputasi, itu saja. Kita nggak akan ada pilih kasih maupun tidak akan kompromi. Ia pun menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di DKI Jakarta. Menurutnya, pasangan Anies Sandi telah membuat tim korupsi yang tidak akan kompromi dengan hal-hal itu. Sementara pasangan calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono hari ini mengunjungi pasar tradisional Paseban, Jakarta Pusat. Kedatangan Agus langsung disambut meriah oleh para pedagang dan pembeli pasar. Agus terjun langsung melihat kondisi setiap pasar di DKI Jakarta, salah satunya pasar Paseban ini. Kondisi pasar yang harus semakin bersih ya. Semakin higienis, semakin nyaman juga untuk dikunjungi. Itulah harapan kita. Dan saya benar-benar ingin sekali memberdayakan, meningkatkan pasar-pasar tradisional karena itu bercirikan kita banget dan itu adalah ekonomi rakyat, ditata lebih baik lagi, dibuat lebih nyaman. Itu mereka juga ingin semakin baik kondisi dan kapasitas dan juga kualitas dari pasar tradisional yang ada sehingga itu membuat nyaman semuanya lebih baik.
Pasangan Agus dan Silvi juga memberi janji akan membenahi pasar tradisional di Jakarta, layaknya seperti pasar modern yang bersih dan nyaman. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa terkait dengan adanya unsur atau ingin melakukan pendekatan terhadap para prajurit baik itu prajurit TNI maupun juga prajurit Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini melakukan safari militer. Dalam kunjungannya ke markas Korps Marinir Jumat pagi tadi, Presiden pun menyampaikan bahwa prajurit militer seharusnya adalah menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI. Safari militer terus dilakukan Presiden Joko Widodo. Kali ini kedatangannya ke markas Korps Marinir. Kehadiran Jokowi dalam safari militer kali ini dilakukan sebagai panglima tertinggi, sekaligus untuk memastikan sikap loyal para prajurit TNI. Presiden Joko Widodo juga menilai Korps Marinir dekat dengan rakyat dan menjadi salah satu kesatuan yang dibanggakan. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada para perwira dan prajurit marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai tentara nasional, prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan berkat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya Presiden Jokowi juga mengunjungi markas Kopassus di Cijantung serta markas Brimob di Kelapa II Depok. Presiden menegaskan sebagai panglima tertinggi ingin mengunjungi pasukan serta memastikan loyalitas dan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar serta NKRI. Dari Jakarta, Riansyah Mutakin dan Yudi Rahman MNC Media melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di wilayah kampus Universitas Trisakti Jakarta Jumat siang tadi. Ya, materi hari ini yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio adalah terkait dengan peran mahasiswa tentu saja dalam mengawal kedaulatan Republik Indonesia yang berisi seputar sejarah kebangsaan Indonesia, mulai dari sejarah perminyakan Indonesia, perekonomian Indonesia, hingga kepada permasalahan yang dihadapi oleh tanah air saat ini. Penyampaian materi ini diikuti oleh 80 presiden mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mahasiswa pun juga terlihat sangat antusias untuk menyaksikan pembekalan yang diberikan secara langsung oleh Panglima TNI. Bahkan Panglima TNI pun mengaku ini adalah merupakan suatu kehormatan untuk bisa menghadiri acara yang digelar oleh BEM se-Indonesia hari ini. Mohon maaf, barusan saya mendapat SMS kalau saya harus kembali. Ada rapat oleh Menko Polhukam. Sekali lagi saya sebenarnya ingin meminta aspirasi dari para pemuda, tapi saya jawab dulu bahwa satu tadi yang menonjol ini yang sekarang menjadi tren sekarang ini, bahwa pemerintah Presiden sudah menyampaikan bahwa tentang permasalahan yang diduga penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran, sudah memerintahkan kepada kepolisian untuk melakukan proses hukum secara tegas, transparan, dan secepatnya. Dikasih waktu 14 hari. Dan perlu saya ingatkan, ini langkah Kapolri, saya katakan sudah luar biasa, karena ada keputusan atau telegram Kepolisian Republik Indonesia untuk agar polisi profesional, polisi tidak ditarik-tarik, dan polisi tidak dipengaruhi oleh politik. Maka manakala calon gubernur mendaftarkan, belum ditetapkan, terjadi kasus, maka yang boleh diperiksa hanya saksi-saksinya.
Tetapi apabila sudah ditetapkan sebagai calon gubernur, maka tidak boleh ada pemeriksaan apapun juga. Setelah selesai pilkada, baru ada pemeriksaan. Tetapi Kapolri mengambil langkah karena perintah. Ya, pemirsa, terkait kasus yang melibatkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan kasus dugaan penistaan agama yang rencananya kaitan dengan gelar perkara yang akan dilakukan secara terbuka. Perlukah gelar perkara dilakukan secara terbuka? Kita akan bahas selengkapnya di Talk to iNews sesaat lagi.